Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang pemikiran Karl Popper. Selamat menyaksikan. Teman pembahasan yang pertama yaitu Karl Raimund Popper adalah seorang filsuf yang terlahir di Wina, Austria pada tahun 1902. Ayah dan ibunya merupakan seorang keturunan Yahudi, tetapi setelah menikah mereka dibaptis di gereja Protestan K. Bertens pada tahun 1983. Saat memasuki usia 17 tahun, Popper sempat menganut aliran politik komunisme. Beberapa waktu kemudian, Popper meninggalkan aliran politik tersebut sambil mengkritik para pengikutnya yang menerima ajaran tersebut dengan tidak kritis. Popper menempuh pendidikannya di Universitas Wina. Selama menempuh pendidikan di universitas tersebut, ia mempelajari banyak bidang seperti kesusastraan, sejarah, filsafat, ilmu kedokteran, dan psikologi. Tahun 1928, ia mendapat gelar doktor filsafat. Disusul beberapa tahun kemudian pada tahun 1935 dan 1936. Berturut-turut ia mengajar pada beberapa tempat di Inggris tahun 1937. Berkat totalitarisme Hitler yang menjalar ke Austria, Popper meninggalkan Austria dan mencari pekerjaan ke luar negeri, yaitu pada sebuah universitas Christchurch, Selandia Baru. Popper wafat dalam usia 92 tahun pada 17 September 1990. Filsafat merupakan sebuah aktivitas berpikir yang melibatkan pemikiran kritis dan komprehensif. Filsafat juga termasuk menghilangkan ketidaktahuan, memperkaya pemahaman, memperluas wawasan, serta mengeksplorasi nilai-nilai dengan memperbaiki keyakinan dengan penyelidikan yang rasional. Filsafat telah berhasil mengubah pola pemikiran umat manusia dari pola pikir yang selalu tergantung pada dewa dan keyakinan pada hal-hal mitos lainnya diubah pada pola pikir yang tergantung pada rasio. Filsafat memegang peranan penting dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Salah satunya dalam hal keilmuan. Problematika dalam keilmuan yang acap kali dihadapi oleh dunia barat dan Islam adalah dalam menentukan garis demarkasi antara kebenaran. Problem ini tentunya melahirkan berbagai diskursus yang sangat intens. Hal ini telah memunculkan banyak teori dan konsep yang membahas mengenai batas-batas kebenaran ilmu pengetahuan. Teori falsifikasi merupakan salah satu konsep untuk menentukan batas-batas kebenaran ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Karl Raimund Popper. Karl Popper merupakan seorang filsuf berkebangsaan Austria yang telah menyumbangkan pemikiran penting terkait pemahaman filosofi ilmu pengetahuan, yaitu melalui bukunya yang berjudul Norma Science and Its Danger pada tahun 1970. Menurut pemikiran Popper, ciri utama dari sebuah ilmu pengetahuan yaitu harus dapat difalsifikasi. Falsifikasi adalah menguji atau mendapatkan teori dengan fakta-fakta yang bernilai sebaliknya sehingga terbukti ketidakbenaran dari teori tersebut. Contoh sederhana suatu pernyataan bahwa semua kucing berekor panjang. Pernyataan tersebut dapat difalsifikasi karena melalui penelitian ditemukan bahwa terdapat jenis kucing yang berekor pendek. Pernyataan Popper terkait falsifikasi merupakan bentuk penolakan Popper terhadap gagasan lingkaran Wina terkait metode verifikasi yang banyak digunakan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut Popper, falsifikasi merupakan cara yang tepat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dapat berkembang atas adanya kesalahan atau kekeliruan. Dengan menerapkan falsifikasi, para akademis akan berlomba-lomba untuk terus bereksperimen dan melakukan observasi untuk menghasilkan teori baru yang dinilai lebih benar sehingga ilmu pengetahuan terus mengalami perkembangan. Sebaiknya apabila menerapkan metode verifikasi, maka suatu ilmu pengetahuan akan berubah menjadi dogma sehingga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Selain itu, terkait dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan, Popper menekankan penggunaan metode hipotesis deduktif. Metode ini dilakukan dengan cara memulai penelitian dengan mengusulkan hipotesis yang tidak terprediksikan
apakah dapat menjadi sebuah teori atau tidak. Kemudian hipotesis tersebut diuji secara deduktif menggunakan logika falsifikasi. Atas metode falsifikasi yang diusulnya, Popper mengeluarkan dua pernyataan penting mengenai kebenaran ilmu pengetahuan, yaitu tidak ada teori yang memiliki kebenaran mutlak dan sebuah teori atau pengetahuan seharusnya dapat difalsifikasi. Jadi, dalam pandangan Popper, segala hal yang dapat difalsifikasi dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan, sedangkan yang tidak dapat difalsifikasi dikategorikan sebagai bukan ilmu pengetahuan atau non-science. Misalnya, yaitu agama. Dengan demikian, falsifikasi dapat digunakan untuk membedakan antara sains dan non-sains. Termasuk kepada kesimpulan, Karl Popper adalah seorang filsuf yang terlahir di Wina, Austria. Menurut Popper, filsafat ilmu adalah sebuah aktivitas berpikir yang melibatkan pemikiran kritis, dan filsafat juga memperkaya pemahaman, memperluas wawasan, serta mengeksplorasi nilai-nilai. Dengan memperbaiki keyakinan dengan menyelidiki yang rasional, filsafat juga memegang peran penting dalam memecahkan berbagai masalah kehidupan manusia. Dan pada metode yang digunakan Karl Popper adalah metode hipotesis deduktif. Metode ini dilakukan dengan cara memulai penelitian dengan mengusulkan hipotesis yang tidak terprediksikan apakah dapat menjadi sebuah teori atau tidak. Kemudian hipotesis tersebut diuji secara deduktif menggunakan logika falsifikasi. Falsifikasi merupakan cara yang tepat untuk menggambarkan ilmu pengetahuan, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dapat berkembang atas adanya kesalahan atau kekeliruan. Jadi dalam pandangan Popper, segala hal yang dapat difalsifikasi dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan, sedangkan yang tidak dapat difalsifikasi dikategorikan sebagai bukan ilmu pengetahuan. Demikian hasil presentasi dari video kami, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. God bless.